Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Tertulis di dalam kitab Lukas 2 ayat 11. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ayat di atas terambil dari kitab Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah, "Di manakah bayi Yesus?"
Kata bijak Alkitab hari ini adalah, hindarilah mengadakan perayaan Natal, tetapi kehilangan Kristus. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, semua sepertinya dating lebih awal setiap tahunnya. Toko-toko memasang hiasan Natal, surat kabar mengiklankan hadiah Natal sempurna. Iklan-iklan mainan menyelingi berbagai pertunjukan di televisi. Musik Natal berkumandang di mana-mana. Sebelum Anda sempat menyadarinya, ada jamuan makan yang harus Anda hadiri, pesta-pesta yang tidak bisa Anda lewatkan, hadiah-hadiah yang mesti dibungkus, pertemuan keluarga yang perlu direncanakan, kue-kue panggang yang harus disiapkan, dan seabrek kegiatan lain yang dapat mengimpit makna Natal yang sesungguhnya. Dolores Van Belkom bercerita kepada saya tentang cucu lelakinya yang menyatakan kritik tajam. Ayah dan ibunya selalu memakai gambaran palungan sederhana untuk menceritakan kepada Justin tentang Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Mereka ingin supaya ia memahami bahwa anak yang lahir di Bethlehem itu adalah pribadi yang sangat istimewa. Ketika hari Natal sudah dekat, Justin pergi berbelanja bersama ibu dan neneknya. Seorang pelayan toko menunjukkan hiasan Santa, beberapa mainan, dan hiasan-hiasan dekorasi yang berkilauan kepadanya. Ia sangat terpesona. Namun ia menyampaikan sesuatu yang mengejutkan untuk anak kecil seusianya manakala ia mendongak ke atas dan berkata, "Tapi di manakah bayi Yesus?" Pada Natal kali ini, marilah kita mengingat alasan paling utama dari perayaan ini, yaitu kelahiran Anak Allah. Maka, ketika orang mendengar kita berbicara dan mengamati kegiatan yang kita lakukan, mereka tidak akan bertanya, "Di manakah bayi Yesus?" Mataku telah melihat keselamatan. Lukas 2 ayat 30-31 berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Menyaksikan langsung keselamatan itu adalah suatu peristiwa yang mengagumkan dan menggembirakan bagi setiap orang. Demikianlah kesaksian Simeon pada nas hari ini. Jarang sekali orang bercerita mengenai sosok bernama Simeon ini. Tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk percaya kepada Yesus di zaman itu. Kita bisa lihat bagaimana ahli Taurat, Farisi, dan Saduki sangat bergumul untuk percaya kepada Yesus. Sekalipun di depan mata mereka sudah terpapar begitu banyak tanda ajaib, nubuatan mengenai Mesias sudah berdengung sejak lama di bangsa Israel. Namun mereka percaya Mesias akan datang dengan segala kemegahan seorang raja. Inilah luar biasanya Simeon. Begitu dia melihat bayi Yesus, Simeon langsung menggendongnya dan memuji Tuhan. Tidak sedikit pun terlintas keraguan di benaknya. Betapa beruntungnya Simeon mendapatkan kesempatan menggendong Sang Juru Selamat. Simeon begitu mempercayai nubuatan tersebut. Bahkan Simeon tidak membutuhkan sedikit pun bukti atau tanda ajaib untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang selama ini dinantikan, yang membawa pengharapan besar bagi dunia. Apakah kita menyadari bahwa Yesus adalah pengharapan bagi dunia ini? Setelah begitu banyak bukti yang terjadi di dalam hidup kita, masihkah kita meragukan bahwa Yesus adalah sumber pengharapan, sumber damai, sumber sukacita bagi hidup kita? Jika kita mempercayainya, marilah kita berjalan bersama Dia yang selalu memberikan kita kekuatan dan pengharapan,
Simeon hanya sempat menggendong Yesus, tetapi kini Yesus tinggal menetap di dalam hati kita. Karena itu, jangan puas hanya melihat keselamatan itu, tetapi kerjakanlah keselamatan itu hingga akhirnya. Sujud menyembah Dia. Matius 2 ayat 11 berkata, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur." Dalam renungan hari ini, para orang Majus memberikan respons atas kelahiran Yesus di Betlehem. Memang bukan hanya orang Majus yang memberikan respons atas kelahiran itu. Sebenarnya ada dua respons yang kontras dalam merespons kelahiran Yesus ini, yaitu dari orang-orang Majus dan Herodes. Pertama, orang-orang Majus menyambut kelahiran Yesus Kristus. Jika diperhatikan, orang-orang Majus bukan termasuk keturunan bangsa Israel. Artinya, mereka dianggap orang-orang yang tidak mengenal Allah. Menariknya, dalam bacaan ini kita melihat betapa bergairahnya orang-orang Majus ini untuk berjumpa, memberikan persembahan, bahkan menyembah Yesus. Mereka bersuka cita ketika bintang dari Allah itu akhirnya menuntun mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Meskipun harus menempuh ketidakpastian di tengah perjalanannya, mereka tetap setia mengikuti petunjuk dari bintang Allah itu. Kedua, Herodes merasa terancam atas kelahiran Yesus. Berbeda dengan para Majus, Herodes malah merasa terancam dengan kelahiran Yesus Kristus. Ketika ia mendengar berita tentang kelahiran Raja Yahudi, ia langsung terkejut. Ia takut jikalau tahtanya berpindah tangan kepada Yesus yang disebut-sebut akan menjadi Raja Yahudi. Ia memperdayai orang-orang Majus supaya mereka mengatakan kepadanya di mana bayi Yesus itu berada, sehingga ia dapat membunuh bayi Yesus. Herodes memang sudah terkenal sebagai raja boneka Romawi yang licik dan haus akan kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa dia bahkan tega membunuh istri dan anak-anaknya sendiri demi mempertahankan tahtanya. Darinya, kita melihat bahwa ia menyambut kelahiran Kristus dengan penuh ketakutan dan sebagai suatu ancaman bagi kekuasaannya. Sekarang kita, bagaimana seharusnya kita merespons Natal tahun ini? Meskipun hari ini pandemi bisa saja menggoreskan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar kita, tetapi kita tetap dapat merayakan kelahiran Kristus dengan sukacita, karena kelahiran Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah menggenapi janjinya dan tidak meninggalkan kita, umat-Nya. Kita harus menyadari bahwa tidak ada hadiah yang lebih manis, lebih indah daripada hadiah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu diri-Nya sendiri. Dia adalah hadiah yang mengubah segalanya. Kehadirannya ialah apa yang dibutuhkan oleh setiap orang yang menderita, entah mereka mengetahuinya atau tidak. Maka, sekalipun keadaan kita jatuh bangun di tengah tahun ini, tetapi Allah tetap menaruh pengharapan dalam hidup kita, melalui kelahiran Yesus Kristus. Seperti orang-orang Majus, kita bisa belajar untuk menyongsong kelahiran Kristus dengan penuh sukacita di tengah ketidakpastian dan pergumulan hidup kita hari ini. Karena itu, marilah sujud menyembah Yesus yang telah lahir di Betlehem ribuan tahun yang silam. Apa itu pertobatan dan mengapa itu diperlukan untuk keselamatan? Banyak orang memahami istilah pertobatan berarti berbalik dari dosa.
Ini bukanlah definisi Alkitab mengenai pertobatan. Dalam Alkitab, kata bertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 menyatakan, "Tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu." Definisi pertobatan yang alkitabiah adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul nampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Bertobat, dalam kaitannya dengan keselamatan, itu merubah pikiran Anda dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias, menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran Anda mengenai siapa Dia dan apa yang telah Dia lakukan. Apakah ini adalah pertobatan dari penolakan secara sengaja, atau pertobatan dari ketidakacuhan atau ketidaktertarikan? Itu adalah perubahan pikiran. Pertobatan yang alkitabiah, dalam hubungannya dengan keselamatan, adalah merubah pikiran saudara dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil perbuatan kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah, kecuali Allah sendiri yang menarik orang tersebut. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah, yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah menganugerahkan pertobatan. Segala sesuatu yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, itu hasil karya Allah dalam menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hati kita. Panjang sabar Allah menuntun kita kepada pertobatan, demikian pula kebaikannya. Sekalipun pertobatan bukan perbuatan yang menghasilkan keselamatan, pertobatan yang berujung pada keselamatan pasti menghasilkan satu perbuatan. Tidak mungkin mengubah pikiran saudara mengenai Kristus tanpa diikuti perubahan perilaku. Dalam Alkitab, pertobatan menghasilkan perubahan tingkah laku. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berseru agar orang-orang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Seseorang yang benar-benar telah bertobat, dari yang tadinya menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus, akan terlihat melalui hidupnya yang berubah. Pertobatan, jika didefinisikan secara tepat, itu perlu untuk keselamatan. Pertobatan yang alkitabiah adalah mengubah pikiran saudara mengenai Yesus Kristus dan berbalik kepada Allah dalam iman untuk keselamatan. Berbalik dari dosa bukanlah definisi dari pertobatan, melainkan salah satu hasil pertobatan yang sejati.
yang berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang kekayaan? Pandangan Kristen mengenai kekayaan harus bersumber dari Alkitab. Berkali-kali disebutkan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah memberi kekayaan kepada umat-Nya. Salomo dijanjikan kekayaan dan menjadi orang yang paling kaya dari semua raja di bumi. Daud mengatakan dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12, "Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya." Abraham, Yakub, Yusuf, Raja Yosafat, dan banyak tokoh lainnya diberkati oleh Allah dengan kekayaan. Namun, orang-orang Yahudi memang bangsa yang dipilih Allah untuk dianugerahi janji-janji dan berkat duniawi. Mereka diberikan tanah dan semua kekayaan yang ada di dalamnya. Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru, ada standar yang berbeda. Gereja tidak pernah diberikan tanah atau janji kekayaan. Surat Efesus 1 ayat 3 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Yesus Kristus berfirman di Injil Matius 13 ayat 22 tentang benih firman Allah yang jatuh di tengah semak duri dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah referensi pertama terkait kekayaan duniawi dalam Perjanjian Baru. Jelas, ini bukan sesuatu yang positif. Di Injil Markus 10 ayat 23, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Bukan berarti tidak mungkin, karena semuanya mungkin bagi Allah. Namun itu akan menjadi sesuatu yang dinyatakan sukar. Di Injil Lukas 16 ayat 13, Yesus menyinggung soal mamon. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sekali lagi, Yesus menggambarkan kekayaan sebagai sesuatu yang berpengaruh negatif terhadap spiritualitas seseorang, termasuk salah satu hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Di surat Roma 2 ayat 4, Allah berbicara tentang harta sejati yang Dia bawa kepada umat manusia. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini adalah kekayaan yang memberikan seseorang hidup yang kekal. Sekali lagi, hal ini diungkapkan di surat Roma 9 ayat 23-24. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Juga di dalam surat Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Memahami Allah yang bersedia memberikan pengampunan, Paulus memuji Allah di surat Roma 11 ayat 33. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah.
Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Penekanan di perjanjian baru adalah mengenai kekayaan Allah di dalam kita. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya kepada kita di surga, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang Allah inginkan untuk kita, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Ayat terpenting bagi orang percaya dalam perjanjian baru terkait kekayaan adalah Filipi 4 ayat 19 sampai, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini ditulis oleh Paulus karena orang Filipi mengirim persembahan korban untuk memenuhi segala kebutuhannya. Di surat 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus memberikan peringatan kepada orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Surat Yakobus 5 ayat 1-3 memperingatkan soal kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sepantasnya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Topik mengenai kekayaan terakhir kalinya disinggung di surat Wahyu 18 ayat 16b, yang berbicara tentang kehancuran besar Babel. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Israel diberikan janji-janji dan berkat duniawi sebagai umat pilihan Allah di muka bumi ini. Allah memberikan banyak ilustrasi, contoh, dan kebenaran melalui mereka. Banyak orang hanya menginginkan berkat mereka, tapi tidak pernah menyadari kutukan yang menimpa mereka. Allah telah menyatakan sebuah pelayanan yang lebih agung melalui Yesus Kristus. Tetapi sekarang Ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Allah tidak mengutuk atau menyalahkan siapapun karena memiliki kekayaan. Kekayaan bisa diperoleh dari berbagai sumber, tetapi Dia memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh mencari kekayaan ketimbang mencari Allah. Juga mereka yang mempercayai kekayaan lebih daripada Allah. Keinginan terbesarnya adalah agar kita menetapkan hati pada hal-hal yang di atas, bukannya pada hal-hal yang ada di bumi ini. Hal ini mungkin terdengar begitu ideal dan sulit untuk dilakukan. Tetapi Paulus menulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rahasia untuk bisa melakukan ini, menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengizinkan Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan hati dan pikirannya. Selamat berkarya untuk Tuhan,
Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.